Begitu banyak pasien yang sudah kita rawat di rumah sakit jiwa, 1 minggu, 2 minggu, kondisinya bagus, Iya. sudah sehat. Sehingga kita mengatakan bahwa mereka sudah sembuh klinis dan layak dibawa pulang. Tapi persoalannya ketika mereka dibawa pulang, biasanya tidak lama, itu sudah langsung kembali atau relapse. Nah, dari pengalaman dokter, kira-kira apa ini yang penyebab sehingga ini harus menjadi perhatian dari semua kita lah? Ya, selama ini pengalaman karena kurangnya dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga yang kurang itu dalam hal waktu. Jadi kadang-kadang tidak sempat, pasien sudah pulang dari rawatan, kemudian obat habis, nggak sempat dibawa kontrol. Yang sering dikeluhkan sama keluarga pasien kan karena kami sibuk, kami bekerja gitu kan, jadi nggak ada waktu untuk pasien. Mendiskriminasi pasien-pasiennya atau menjudge pasien karena ini pasien jiwa, jadi semua nggak boleh, semua dilarang, nggak boleh keluar rumah gitu kan. Nah, ya itu yang harus kita hindari. Jadi peran keluarga untuk pemulihan atau untuk mengenal pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu sangat besar. Sedikit berbeda dengan orang-orang dengan gangguan fisik. Kalau orang-orang gangguan jiwa, itu biasanya perhatian dari keluarga, dari masyarakat itu sedikit kurang ya, jika dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami gangguan fisik. Seseorang ketika dirawat di rumah sakit umum biasanya itu banyak yang berkunjung dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang dirawat di rumah sakit jiwa biasanya ini kurang menarik untuk dikunjungi dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Pada pasien-pasien dengan gangguan penyalahgunaan zat itu biasanya juga bisa rentan muncul gangguan jiwa. Ada orang yang mempunyai kepribadian yang dependen, jadi tergantung kepada orang lain. Pada saat orang yang tempat dia bergantung itu tiada, nah itu bisa rentan muncul gangguan jiwa. Jadi memang faktor lingkungan itu kan nggak bisa kita intervensi, ya. Nah, ada orang yang tidak ada genetiknya, tidak ada penyakit fisiknya, kepribadiannya cukup matur, tapi pada saat mengalami kejadian-kejadian yang sifatnya stressful, yang sangat berat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita kemarin itu ada COVID, kemudian orang di PHK, nah itu bisa rentan muncul gangguan jiwa. Jadi kepribadian kita itu terbentuk sempurna, matang, matur, itu pada usia 18 tahun. Jadi kalau ciri kepribadiannya sudah mengarah ke situ, biasanya dia rentan untuk muncul gangguan jiwa. Ardin Mentalsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sejiwa, bertemu kembali dengan saya Arimiadi Signori di podcast Sehat Jiwa, podcast resmi Rumah Sakit Jiwa Aceh. Nah, podcast ini akan menghadirkan berbagai informasi tentang kesehatan jiwa dengan harapan ini akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat, kepada individu dan kita semua tentang bagaimana cara agar kita terhindar dari gangguan jiwa, dan apabila memang itu telah terjadi, bagaimana kita menanganinya, dan juga berbagai persoalan lain yang kita harapkan ini bisa membantu masyarakat banyak. Dan salah satu fenomena yang sedikit menarik, yang mungkin sedikit berbeda dengan orang-orang dengan gangguan fisik. Kalau orang-orang gangguan jiwa, itu biasanya perhatian dari keluarga, dari masyarakat itu sedikit kurang ya, jika dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami gangguan fisik. Seseorang ketika dirawat di rumah sakit umum biasanya itu banyak yang berkunjung dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang dirawat di rumah sakit jiwa biasanya ini kurang menarik untuk dikunjungi dan sebagainya. Nah, untuk membicarakan tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam upaya preventif gangguan jiwa dan juga upaya dalam rangka penyembuhan orang-orang dengan gangguan jiwa, maka kami telah mengundang dan alhamdulillah telah berhadir salah satu dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Jiwa Aceh, yaitu Dr. Rina Hastuti, SPKJ.
Terima kasih dok sudah bersedia hadir di podcast kebanggaan kita ini. Iya, terima kasih. Ada hal yang paling menarik sekarang yaitu membicarakan peran fungsi dari keluarga ya ketika membicarakan tentang gangguan jiwa. Tapi sebelumnya kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi atau mengalami gangguan jiwa? Oke, jadi penyebab dari gangguan jiwa itu memang tidak ada satu penyebab pasti. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Salah satunya itu adalah faktor biologi. Kita bilang faktor biologi itu misalnya adanya riwayat keluarga atau genetik. Nah, jadi bukan berarti juga kalau orang tuanya mengalami gangguan jiwa, anak itu pasti akan mengalami gangguan jiwa. Tapi potensi yang dibawanya, gitu. Nah, kemudian ada juga faktor penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit lain kondisi medis umum di dalam tubuh pasien. Jadi misalnya orang yang mengalami DM, DM yang tidak diobati atau gangguan ginjal itu juga bisa menyebabkan munculnya gangguan jiwa. Atau bisa juga karena penggunaan zat, atau kita bilang nabza, narkoba kalau bahasa awamnya. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan penyalahgunaan zat itu biasanya juga bisa rentan muncul gangguan jiwa. Itu faktor biologi. Untuk faktor kedua, faktor psikologi, jadi kepribadian seseorang. Jadi ada orang yang mempunyai kepribadian yang dependen, jadi tergantung kepada orang lain. Pada saat orang yang tempat dia bergantung itu tiada, nah itu bisa rentan muncul gangguan jiwa. Gitu. Atau orang yang punya kepribadian paranoid, ciri kepribadiannya gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan. Sebentar dok, ketika kita bicara kepribadian berarti ini sesuatu yang telah dibawa begitu ya? Iya, jadi kepribadian kita itu terbentuk sempurna, matang, matur itu pada usia 18 tahun. Jadi kalau ciri kepribadiannya sudah mengarah ke situ, biasanya dia rentan untuk muncul gangguan jiwa. Gitu. Nah, faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah faktor lingkungan. Jadi memang faktor lingkungan itu kan nggak bisa kita intervensi, Nah, ada orang yang tidak ada genetiknya, tidak ada penyakit fisiknya, kepribadiannya cukup matur, tapi pada saat mengalami kejadian-kejadian yang sifatnya stressful, yang sangat berat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita kemarin itu ada COVID, kemudian orang di PHK, nah itu bisa rentan muncul gangguan jiwa. Atau pada saat kemarin kita ada tsunami banyak kehilangan anggota keluarga, nah itu bisa juga menyebabkan gangguan jiwa. Atau mungkin kalau kita tarik lebih jauh lagi pada saat konflik dulu. Benar. Oke, itu beberapa penyebab gangguan jiwa. Nah, dalam posisi ini agar anggota keluarga itu tidak mengalami gangguan jiwa, idealnya bagaimana sebenarnya atau apa yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga di Aceh, di Indonesia agar jiwa atau mental dari anggota keluarganya itu menjadi kuat dan tidak mudah untuk jatuh ke gangguan jiwa. Nah, yang pertama tentu keluarga itu harus mengenali dulu gejala dan tanda dari gangguan jiwa. Yang namanya gangguan jiwa itu antara satu orang dengan orang lain, walaupun diagnosisnya sama, itu memiliki tanda dan gejala yang berbeda-beda. Jadi bila anggota keluarga kita ada yang mengalami perubahan perilaku, kemudian ada perubahan emosi, ada perubahan dalam proses pikir yang ditandai dengan bicaranya misalnya ngelantur, bicaranya udah nggak nyambung lagi atau banyak bicara. Nah, itu perlu kita pikirkan tanda-tanda gangguan jiwa. Atau dia sudah mulai menarik diri dari lingkungannya, jadi udah mulai isolasi diri. Kemudian dalam hal pendidikan, kalau sebagai mahasiswa atau pelajar atau orang karyawan yang bekerja, itu mulai ada ketidakberesan dalam pendidikan atau pekerjaan, sering bolos, tidak konsentrasi lagi dalam belajar gitu. Atau untuk pekerjaan sering dapat teguran dari atasan. Nah, itu adalah tanda-tanda gangguan
jiwa. Nah, jadi keluarga perlu mengenal dulu tanda dan gejalanya. Oke. Ya, yang kedua, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, maka keluarga harus aktif dalam hal membantu pengawasan minum obat dan pengobatan pasien. Nah, jadi misalnya membantu memberikan minum obat, sehingga jadi obat itu nggak diberikan begitu saja ke pasien gitu ya, karena kita tahu yang namanya gangguan jiwa itu kan penyakit yang jangka panjang. Iya, Pasti oke. ada manusiawi kalau pasiennya juga lupa, kalau pasiennya bosan minum obat, maka itulah bentuk bantuan dari keluarga kepada pasien gitu. Jadi memberikan obat setiap jam-jam minum obat. Kemudian membawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat bila obat habis gitu. Jadi jangan ditunggu sampai pasiennya mulai bingung, mengamuk, sudah mencelakakan diri sendiri atau orang lain baru dibawa ke vaskes terdekat. Kemudian ciptakan lingkungan yang kondusif di lingkungan setempat, di rumah. Di rumah gitu ya. Ya, jadi jangan nanti bicaranya kasar atau mendiskriminasi pasien-pasiennya atau menjudge pasien karena ini pasien jiwa. Jadi semua nggak boleh, semua dilarang, nggak boleh keluar rumah gitu kan. Nah, ya itu yang harus kita hindari. Jadi peran keluarga untuk pemulihan atau untuk mengenal pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu sangat besar. Jadi artinya juga sulit menyembuhkan pasien tanpa dukungan penuh dari keluarga. Benar, gitu ya. benar. Nah, satu lagi mungkin yang menarik juga, Dok, pengalaman kita selama ini kan kebanyakan pasien yang datang ke tempat kita ini, ke rumah sakit jiwa kita kan, itu kan sudah dalam tipe, kalau bahasa anak muda sudah next level, pasiennya sudah sangat parah. Jarang kita menemukan orang datang pada saat memang kondisinya masih ringan. Jadi ini mungkin menjadi, saya sering juga bertanya pada narasumber lain, kira-kira sebenarnya kapan tepatnya keluarga itu atau seseorang itu langsung berkomunikasi dengan profesional, kapan, di gejala apa itu, sehingga mereka tidak menjadi terlambat. Harusnya di tahap dini, di tahap awal yang kita sebut fase prodromal itu sudah dikonsulkan gitu. Jadi fase-fase gangguan jiwa itu ada fase-fasenya dan pengobatannya tergantung pada fase-fase itu gitu. Misalnya skizofrenia itu kan adalah gangguan jiwa yang paling berat ya, yang tahapannya paling berat. Nah, itu ada fase awal, fase prodromal namanya. Di situ mulai tadi yang seperti saya bilang, ada perubahan dalam perilaku. Dia mulai menarik diri, mulai nggak konsentrasi, mulai banyak bicara. Nah, di hal-hal perubahan-perubahan seperti itu harusnya sudah disadari oleh keluarga dan dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat, seperti itu. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah biasa minum obat, nah rutin untuk kontrol teratur ke rawat jalan, poliklinik rawat jalan atau vaskes terdekat. Jadi nggak masalah kalaupun misalnya tidak ke rumah sakit jiwa, di fasilitas kesehatan lainnya yang ada pelayanan jiwa juga nggak apa-apa. Yang persepsi yang berbeda di masyarakat kita kan, kalau obatnya berbeda, tidak sama dengan yang dirawat di rumah sakit jiwa, maka pasiennya nggak dikasih obat. Nah, gitu. Padahal semua obat itu mempunyai fungsi yang sama, efikasinya sama. Yang berbeda adalah efek sampingnya. Asal pasien diberikan dengan obat dengan kesetaraan dosis yang sama, itu sebenarnya fungsinya sama. Saya ingin memastikan, biasanya orang memahami obat yang didapatkan di rumah sakit jiwa itu kan berbeda dengan yang didapatkan di puskesmas atau di rumah sakit umum. Betul. Nah, dokter ingin mengatakan sebenarnya itu sama saja begitu? Iya, sama saja. Misalnya contoh kita bilang obat yang ada di sini mungkin ada yang namanya risperidon gitu. Tapi di puskesmas adanya haloperidol. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal diberikan dosis yang setara dengan risperidon yang ada di sini, itu mempunyai efikasi atau fungsi yang sama dengan obat yang ada di rumah sakit jiwa. Yang berbeda itu sebenarnya adalah efek samping. Dan efek samping itu belum tentu dialamin atau muncul pada semua pasien. Gitu. Kemudian tadi kita salah satu juga ketika bicara pasien masih di masyarakat ini kan ada stigma ya, atau anggap saja masyarakat sepertinya ya mengasingkan, tidak ada rasa hormat gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya harapan kita atau peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat agar pasien gangguan jiwa ini tertolong begitu? Ya, yang pertama masyarakat harusnya memberikan dukungan penuh kepada keluarga, ya, kepada keluarga, karena beban keluarga yang mengalami gangguan jiwa itu pasti berat, pasti berat. Nah,
Jadi bila ada warga atau masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, harusnya ada dukungan penuh dari masyarakat untuk mendukung keluarga tetap memberikan pengobatan kepada pasien. Jadi masyarakat pun harus mengenal tanda-tanda dan gejala dari gangguan jiwa, sehingga bila terjadi sesuatu itu tidak sampai membahayakan masyarakat gitu. Nah, kemudian sebaiknya jangan sampai ada terjadi diskriminasi terhadap pasien-pasien gangguan jiwa ini. Ya, dan gitu. ini yang paling parah sebenarnya. Nah, karena itu justru tidak menyebabkan, tidak membuat penyembuhan yang maksimal kepada pasien. Pasien jiwa itu dikatakan sembuh kan bila dia telah kembali ke fungsi sebelumnya. Fungsi apa? Ada 3 fungsi. Fungsi sosial dia, jadi dia bisa berinteraksi lagi dengan masyarakat. Kemudian dalam fungsi pendidikan atau pekerjaannya, jadi dia bisa kembali lagi seperti menjadi dulu. produktif kembali ya, Iya, menghasilkan. Benar. Kemudian fungsi perawatan dirinya. Nah, kalau ada diskriminasi di masyarakat, jadi pasien itu tidak bisa kembali ke komunitasnya lagi. Sedangkan kita tahu bahwa manusia itu kan adalah makhluk sosial dan dia pasti butuh orang lain untuk berinteraksi. Jadi terimalah mereka sebagaimana adanya, karena memang yang namanya gangguan jiwa itu bukan maunya mereka gitu ya. Jadi perubahan perilaku, perubahan dalam proses pikir, perubahan dalam emosi itu muncul karena gejalanya, dan itu bisa diobati. Ya. Dan ini menarik, Dok, bahwa orang mengalami gangguan jiwa mereka tidak berdoa pada Allah untuk. Betul. Jadi Betul. menjadi kewajiban kita yang masih sehat ini untuk membantu mereka ya. Iya. Oke, nah ada satu lagi juga fenomena yang menarik adalah kita lihat ini, Dok, begitu banyak pasien yang sudah kita rawat di rumah sakit jiwa 1 minggu, 2 minggu, kondisinya bagus. Sudah sehat, sehingga kita mengatakan bahwa mereka sudah sembuh klinis dan layak dibawa pulang. Tapi persoalannya ketika mereka dibawa pulang, biasa tidak lama itu sudah langsung kembali atau relapse. Nah, dari pengalaman dokter, kira-kira apa ini yang penyebab sehingga ini harus menjadi perhatian dari semua kita lah? Kalau selama ini pengalaman karena kurangnya dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga yang kurang itu dalam hal waktu. Jadi kadang-kadang tidak sempat, pasien sudah pulang dari rawatan, kemudian obat habis, nggak sempat dibawa kontrol. Yang sering dikeluhkan sama keluarga pasien kan karena kami sibuk, kami bekerja gitu kan, jadi nggak ada waktu untuk pasien. Kemudian ekspresi emosi yang ada di keluarga. Jadi ekspresi emosi itu suasana di rumah yang selalu dalam high, tinggi. Bawaannya marah, ketus gitu ya. Nah, itu juga membuat kondisi pasien yang tidak nyaman. Ya, pasien merasa tertekan, rasa percaya dirinya kurang, jadi menurun gitu kan. Dan pasien merasa tidak dibutuhkan gitu. Kemudian yang sering juga karena pengetahuan keluarga tentang pengobatan gangguan jiwa ini masih sangat-sangat kurang. Terkadang mereka berpikir dengan pengobatan jangka panjang bisa rusak ginjalnya, bisa rusak fungsi hatinya, sehingga kadang-kadang obat dihentikan. Dianggap obatnya pasien sudah cukup sembuh dengan pengobatan 1 bulan gitu. Padahal kita tahu yang namanya gangguan jiwa itu pengobatannya perlu jangka panjang. Sama persis seperti penyakit fisik yang kronis, seperti DM, ya, jantung, hipertensi, seperti itu. Nah, yang ketiga, kemudian karena mungkin diskriminasi tadi yang kita lihat di lingkungan, ya. Jadi kadang-kadang ada stigma yang datang dari keluarga sendiri gitu. Jadi malu ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, sehingga kalau datang tamu jangan keluar, pasiennya dikurung di dalam gitu. Kalau pasien keluar sedikit udah dianggap sebagai keluyuran, terus kembali dibawa ke rumah sakit. Nah, persepsi seperti itu yang bikin sering terjadi relapse atau pasien kambuh kembali. Seperti itu. Oke, Dok. Kemudian itu permasalahan dengan keluarga dan masyarakat. Tapi kan ada juga tanggung jawab kita tenaga kesehatan ini. Benar. Semua profesional kesehatan lah ya. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan ini? Atau apa yang harus sehingga mampu meningkatkan kepedulian dari keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa? Karena saya sepakat tadi dengan dokter katakan, mungkin ya di hampir semua daerah atau di dunia orang kurang peduli dengan kesehatan jiwa. Mungkin
ketika terjadi hal-hal lain orang akan peduli mengeluarkan lebih banyak sumber daya dan sebagainya, tapi tidak untuk gangguan jiwa. Nah, kira-kira dari kita tenaga kesehatan ini apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pasti kita jangan pernah bosan-bosannya mengedukasi pasien dan keluarga. Setiap pasien kontrol, setiap ketemu sama pasien dan keluarganya, terus edukasi, terus gaungkan tentang gangguan jiwa. Dalam hal apa? Dalam hal gejala dan tanda, sehingga kalau terjadi kekambuhan, keluarga juga tahu bahwa ini adalah tanda-tanda kekambuhan. Pasien mengenal bahwa dirinya sudah mulai kambuh. Dalam hal pengobatan pasien, perlunya pengobatan jangka panjang dan teratur. Dalam hal apa yang bisa dilakukan oleh pasien selama di rumah. Jadi peran serta keluarga di rumah itu sangat penting ya. Jadi misalnya melibatkan pasien dalam keseharian, memberikan pasien apresiasi kalau misalnya dia bisa melakukan hal walaupun itu kecil di mata kita gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi dukung keluarga untuk tetap memberikan support kepada pasien. Nah, yang pasti kalau ternyata memang akses ke pelayanan kesehatan sulit ya, yang sering kan terkadang keluarga tidak membawa pasien itu juga karena akses ke pelayanan kesehatan mungkin letaknya jauh gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak perlu khawatir. Di semua puskesmas yang ada pelayanan jiwa itu bisa dilakukan pengobatan gitu. Asal mungkin nanti setiap per 3 atau per 6 bulan sekali keluarga bisa datang kontrol membawa pasien ke spesialis gitu. Jadi pengobatan selanjutnya bisa di tempat. Jadi itu juga akan mengurangi beban ekonomi dari keluarga. Ya. Kemudian juga mungkin juga informasi kan, kalau sekarang seperti dokter bilang bahwa sebenarnya ketika ada gangguan, mereka tidak perlu langsung berpikir rumah sakit jiwa. Puskesmas sudah oke. Kemudian kalaupun tidak tertangani di puskesmas, sekarang kan di hampir semua kabupaten kota ada UPIP ya, artinya rumah sakit umum sudah daerah. Ada dokter spesialis jiwa. Ya, ada dokter spesialis jiwanya. Jadi artinya sebenarnya aksesnya tidak terlalu rumit lagi. Oke, luar biasa sekali. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri ini ada satu pertanyaan juga nih untuk dokter kan. Nah, apa pesan dokter ini kepada masyarakat agar ada dua ya, agar yang tidak memiliki keluarga yang sakit tetap sehat semuanya. Dan juga mungkin pesan dokter kepada yang mungkin yang sudah sakit, bagaimana kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Yang pasti keluarga dan pasien harus tetap semangat untuk berobat karena yang namanya gangguan jiwa dalam tahap yang berat sekalipun seperti skizofrenia bisa disembuhkan. Dikatakan sembuh memang pasien bisa lepas obat ya, kita bilang recovery, lepas obat tanpa minum obat dan sembuh sempurna. Oke. Jadi untuk kata-kata lepas obat hanya boleh lepas ketika dokter mengatakan lepas gitu. Ya, setelah dinyatakan oleh dokter pasien sembuh dan boleh tidak minum obat lagi. Seperti itu. Yang kedua, bahwa sama halnya seperti pasien-pasien penyakit fisik lainnya, bahwa pengobatan gangguan jiwa itu harus dilakukan secara teratur dan tepat. Jadi artinya nggak bisa minum obat pada saat kambuh aja. Nah, itu yang harus kita. Yang ketiga, keluarga harus menyadari bahwa gejala dan tanda kekambuhan pasien itu harus mengenal gejala dan tanda kekambuhan pasien sehingga pada saat pasien itu kambuh, itu bisa segera mendapatkan pertolongan, dibawa ke pelayanan kesehatan gitu. Nah, kalau belum mengalami gangguan jiwa nih tadi ya, Pak Ahmed bilang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kenali dan tanda gejala gangguan jiwa sedini mungkin. Ya tadi perubahan-perubahan perilaku yang kita alamin keseharian. Ya, seperti tadi kita mulai menarik diri, ya. Ada gangguan dalam perilaku nih. Kemudian mulai nggak konsentrasi dalam pendidikan atau pekerjaan, sudah mulai malas berinteraksi dengan orang lain, keseharian terganggu baik dalam hal tidur ya. Dan bisa jadi bahkan keluhan-keluhan fisik lain. Jadi banyak keluhan fisik, udah berobat ke sana kemari, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, itu mungkin bisa dikonsulkan ke spesialis jiwa. Ya, jadi poinnya ketika ada anggota keluarga yang memperlihatkan perilaku yang tidak seperti sebelumnya, jadi ini mungkin harus menjadi perhatian keluarga, dok ya. Dan satu lagi mungkin dokter, bahwa ketika satu keluarga sudah mengalami gangguan jiwa, mungkin kita harus acceptable ya, menerima kenyataan itu mungkin. Dan itu mungkin yang berat. Kadang-kadang ya kita tidak rela atau tidak
tidak siap ketika memiliki anggota keluarga yang gangguan jiwa ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Rina. Terima Semoga kasih. tetap sehat, Iya, sejahtera dan sama-sama. selesai pendidikan doktoralnya. Terima kasih. Oke, Ernest. baik, sobat sejiwa, demikian perbincangan kita tadi dengan Dr. Rina Hastuti SPKJ, dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Semoga saja perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat kepada Anda, dan apabila dari sobat sejiwa punya ide-ide atau mungkin punya keinginan, kami ingin Anda menginginkan kami membahas tentang kesehatan jiwa dengan topik apa atau mengundang siapa, itu bisa diberikan komentar di kolom komentar. Nah, semua komentar akan kita perhatikan karena podcast ini memang sengaja kita bentuk untuk menjadi media edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat Indonesia dan yang serumpun dengannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.